Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Gereja menyajikan kepada kita Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Yaitu peristiwa ada seorang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya masuk ke dalam rumah ketika Yesus mengajar dan mereka minta untuk disembuhkan. Karena iman mereka, yaitu teman-temannya si lumpuh, maka Yesus bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi juga memberikan pengampunan dosa kepadanya. Maka Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni. Bangkitlah, berdirilah, dan berjalanlah." Ada dua hal yang diberikan kepada si lumpuh itu, yaitu kesembuhan dari dosa dan kesembuhan fisik. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka belajar dari Injil tadi kita bisa melihat mukjizat yang terbesar bukanlah kesembuhan fisik. Mukjizat yang terbesar justru adalah pengampunan dosa yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Maka ketetapan para uskup dalam Konsili Nisea ini yang akan nanti saya bacakan sangat menekankan pertobatan. Sekali lagi, pengampunan dalam pertobatan adalah sebuah mukjizat yang mengatasi mukjizat fisik. Mengapa? Karena gereja percaya bahwa belas kasih itu lebih besar daripada dosa yang ada di dalam diri kita. Bahkan orang yang pernah menyangkal Kristus masih diberi kesempatan untuk kembali. Gereja adalah rumah penyembuhan atas dosa. Maka mari kita baca kembali ringkasan dari Kanon 11, karena kita sudah membahasnya dalam renungan harian sebelumnya. Tetapi baik kalau saya bacakan kembali supaya Anda mengerti bagaimana sikap belas kasih Kristus muncul dalam sikap belas kasih Konsili Nisea. Mereka yang jatuh dalam kemurtatan bukan karena paksaan berat, melainkan karena kelemahan pribadi, hendaknya diterima kembali dengan penuh belas kasih setelah mereka menjalani masa tobat. Dengan beberapa langkah pertobatan yang pernah Anda dengar dalam renungan harian sebelumnya. Dan sesudah mereka menjalankan masa tobat itu, mereka diterima kembali sepenuhnya. Maka kita diingatkan akan doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi ternyata ada kanon lain yang juga lebih membuka bagi kita nuansa kasih itu, yaitu Kanon 13. Ringkasan tentang orang yang menghadapi kematian. Walaupun mereka masih ada dalam keadaan berpenitensi, masih bertobat dalam tahap awal. Ringkasannya tentang orang yang menghadapi kematian berbunyi demikian. Jika seseorang berada dalam bahaya maut, ia tidak boleh ditolak menerima komuni kudus sebagai bekal perjalanan menuju kehidupan kekal. Jika kemudian ia sembuh, ia kembali mengikuti ketentuan penitensi yang berlaku. Kalimat terakhir ini yang berbunyi, ia kembali mengikuti ketentuan penitensi yang berlaku, itu berarti orang ini sedang ada dalam taraf kembali pada gereja
dan sedang ada dalam proses menjalankan penitensi, yaitu laku tapa, laku kasih, laku pertobatan untuk mengakui iman yang benar dan juga mengakui tata hidup gereja yang benar. Kalau kemudian tiba-tiba dalam saat itu dia ada dalam sakrat maut, istilahnya sedang bertobat setengah, apakah ditolak? Tidak. Sekali lagi saya bacakan bagaimana sikap gereja tentang mereka yang masih dalam setengah bertobat tetapi menghadapi kematian. Jika seseorang berada dalam bahaya maut, ia tidak boleh ditolak menerima komuni kudus sebagai bekal perjalanan menuju kehidupan kekal. Anda mengerti sekarang bagaimana totalitas gereja untuk menyediakan sarana keselamatan pada tahap akhir. Bukan hanya untuk orang-orang yang merasa benar, bahkan orang-orang yang masih ada dalam proses pertobatan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, jangan cepat-cepat memperdebatkan pemberian sesuatu yang berharga, entah itu dalam bentuk ibadat-ibadat, doa-doa bersama untuk mereka yang masih dalam setengah bertobat tetapi ada dalam bahaya kematian. Gereja adalah tempat keselamatan, bahkan bagi pendosa yang ada di akhir masa hidupnya. Maka hukum itu harus ada dalam kerangka kasih. Hukum bukan untuk hukum, tetapi hukum itu dijalankan untuk kasih dan keselamatan manusia. Selain orang yang sedang dalam tanah penitensi, bagaimana dengan orang yang sedang belajar mau menjadi Katolik, katekumen, tetapi kemudian mengingkari imannya? Itu ada dalam kanon 14 yang kalau diringkas isinya kira-kira demikian. Katekumen yang jatuh dalam dosa berat atau yang menyangkal iman harus menjalani masa 3 tahun sebagai pendengar sebelum dapat melanjutkan proses persiapan baptis. Maka masa persiapannya diperpanjang. Masa untuk mencintai gereja diperpanjang. Masa untuk memahami iman yang benar diperpanjang. Maka mari kita melihat bagaimana gereja sungguh-sungguh adalah tempat di mana orang dapat menemukan kasih, pertobatan, dan pengampunan. Maka saya mengajak Anda untuk mengadakan sebuah refleksi kecil, refleksi sederhana. Apakah saya percaya bahwa Allah masih mau mengampuni saya ketika saya ada dalam pengingkaran? Baik ketika saya masih sebagai katekumen, baik ketika saya masih mau kembali kepada gereja, ataupun juga ketika saya ada dalam keraguan. Dalam hal ini, mari kita sungguh percaya akan kasih dan pengampunan Tuhan. Dosa-dosamu sudah diampuni. Mari kita mendengar kata-kata Yesus itu dan kita gemakan dalam hidup menggereja. Maka dalam terang iman ini dan dalam terang kasih gereja, kita berdoa supaya Allah yang Maha Pengasih memberikan pengampunan kepada kita karena belas kasih kita dalam gereja. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tetapi terutama untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas belas kasih-Mu yang tidak pernah habis dan atas gereja yang terus membuka jalan pertobatan bagi umat-Mu. Ketika kami jatuh, bantulah kami untuk bangkit. Ketika kami berdosa, bantulah kami untuk kembali kepadamu.
Ketika kami putus asa, ingatkan kami bahwa kasih-Mu selalu lebih besar daripada kelemahan kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mampu mengampuni sesama, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Di mana kami selalu diingatkan hal itu akan doa Bapa kami yang selalu kami ungkapkan dalam liturgi-liturgi kami. Permohonan dan pujian kami ini sampaikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan Allah yang Maha Kuasa memberkati hidup, pekerjaan, dan terutama keluarga kita masing-masing dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.